Kenapa? Orang akan terlepas dari api neraka kalau dapat ampunan dari Allah. Orang akan dapat ampunan dari Allah kalau dia dapat cintanya Allah. Kalau Allah udah cinta Pak, Bu, apa saja enak udah. Ya contoh kita dari Pak, kita lagi demen, kira-kira anak perawan bejanda. Kita lagi demen nih. Kalau kita lagi demen sama orang, urusan beres sudah. Lah saya kadang-kadang di jamaah saya itu punya demenan, punya pacar nih di Citayam, agak kesono dikit. Parung ke sini, Bogor sini dikit, Bojong Penyot apa gitu. Kebekan situ dah tuh. Iya. Lah dari Mampang ke sono kan bisa 2 jam dekat. Kenapa? Karena cinta. Apapun kalau berangkat dari cinta, nikmat udah. Iya. Kita ini Pak Bu, kalau ibadah karena cinta itu nikmat. Makanya lihat, kalau cintanya Allah kita peroleh, kalau sayangnya Allah sudah kita rangkul, beres nih urusan. Makanya Ramadan ini mengajarkan kita luar biasa. Malam-malam jam 3, jam 4 dibangunin sama bini kita. Kita kan dibangunin mulu sama bini kita. Jarang kita yang bangunin bini. Ada bapak sering bapak dibangunin bini apa bini bangunin kita? Iya, sampai ke saya. Jadi saya cuma tegesin doang sampai ke saya Pak. Karena kita bilang bangun bang, 3:30 gitu. Itu kan momentum. Dulu ya di luar Ramadan nggak mungkin. Ya, ibu coba dah Bu. Ibu bangunkan suami jam 3, jam 4 di bulan suci Ramadan, suruh makan, mau nggak? Pasti mau. Coba besok habis lebaran, lakinya bangunin jam 4, bang, nasi goreng udah rapi, opak udah goreng, sama kopi udah besok sarapan, makan aja jam 4, kira-kira mau makan mau tublekin. Iya, lain Pak. Ramadan ini luar biasa. Yang biasa kita nggak bangun malam, yang nggak biasa sholat tahajud, harusnya punya kesempatan untuk kita sholat tahajud di malam itu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut, ayo apa? Bangun sholat. Walaupun cuma sedikit, walaupun cuma beberapa rakaat sholat. Kita ini Pak udah nggak pantas lagi kalau udah nggak sholat malam, mau ngapain lagi? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Orang dipanjangkan umurnya kan dikurangin penciptaannya. Kita udah mulai berhasil Pak. Iya, napas kita udah nggak kayak dulu. Ya Allah, dulu kita jalan dari sini sampai tempat sampah tuh, masih ada tempat sampah nggak begitu? Iya situ tuh. Elah. Napas kita lega. Sekarang baru 2 kali. Iya, baru 2 kali langkah. Ngapain cukup dah. Pak, ini perasaan kita doang. Kita ngerasain. Wa man nu'ammir nunaqqisu fil khalqi, kan kita ngerasain. Ya Allah, kadang-kadang orang ibu makin tua ada aja kekurangannya. Kadang mata bagus, kuping kurang dengar. Kadang kuping ya bagus, ya mata kurang bagus. Kadang kuping bagus, mata bagus, kaki gak bisa jalan. Ya Allah, gua nggak bisa kemana-mana, ngambil kaki gua ngebet. Kadang-kadang Allah kasih nih mata bagus, kuping bagus, kaki bagus, duit tidak. Mau kemana dah? Biar rapi di depan musola, orang nggak ajak. Tapi itu pakai dia, jangan ajak dan nggak punya duit. Iya Pak, orang kalau nggak punya duit stilnya cakep. Iya. Tapi memang gini, likul li syai'in masiyah, segala sesuatu itu ada kelebihannya. Ya, kadang-kadang kalau kita nih ajak orang yang nggak punya duit, ya Allah, itu bakwan yang digoreng pagi jam 8, dimakan jam 4 sore, habis 5. Iya, lah kita baru gigit kita taruh lagi ngapain? Bakwan kapan nih? Tadi pagi jam 8. Lah tadi pagi jam 8 habis digoreng kan tak ada masih tegak. Iya. Oh, bakwan jam 4 lemes kayak tisu. Iya, habis 5. Tuh Pak, ya nih. Makanya kalau pertama rahmat cintanya Allah bisa kita raih luar biasa. Kita ambil pelajaran satu dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim Pak Bu itu disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ibadah di luar kebiasaan orang. Satu, Nabi Ibrahim kalau ngurban kambing 1000, ontak 100,
sapi 300 di kampung ini ada nggak? Yang kurban kambing 1000? Iya, ada atau kecil banget deh, kayak tuntun. Nggak usah tuntun, kalau kambing kecil gendong aja udah. Iya. Udah kambingnya kecil minta pahi belakang 2 sama kupon 5. Kalau saya bawa pulang. Bawa pulang apa? Motorin musola. Lah Pak, kalau misalnya di musola kita ini kurban kambing 1000, kita bikin 700, nggak usah dipotong. Kan kuponnya, bawa tuh. Lu motong diri di rumahnya. Ya kan kita bikin kupon 700, kambing 1000, sisa 300, panitia 110. Gua pulang untuk kambingnya ini, ngayal aja nggak apa-apa, ngayal. Itu Nabi Ibrahim, fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalika. Luar biasa, manusia kagum, malaikat, masya Allah Ibrahim, masya Allah. Kita ini kan kadang-kadang nggak korban merasa enak-enak aja, jangan Pak. Iya. Nabi cuma mengatakan begini, man lahu sa'atun falam yudhahi fala yuqrabanna musallana. Orang yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki kemudian tidak berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat aku sholat. Ini masih anteng aja, kita lebih banyak ribut nggak kebagian kupon. Coba dah nggak kebagian kupon, ribut. Megang panitia musola kagak beres dan tahun ini nggak kebagian kupon. Padahal panitia kurban pusing Pak. Iya, kupon 500, kambing 3, gimana dibagiin? Iya, ya enggak, kulitnya cacat-cacat ya sekalian. Dan saya pernah Pak pergi ke daerah Selawi. Di Selawi, ya Allah, satu masjid paling cuma 2. Saya bilang gimana cara bagiinnya? Dipotong dijadiin sate. Dan kita masya Allah, yang kagak kurban buat daging banyak banget. Ada nggak di sini? Kurban kagak buat daging banyak banget. Alhamdulillah. Ada. Iya, biasa data itu memang biasa. Setannya pasti ada. Ya, itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak akan pernah makan kalau nggak bersama dengan orang miskin. Sarapan harus dengan orang miskin, makan siang harus orang-orang miskin, makan malam harus dengan orang miskin. Kalau kita kan Pak makan nggak mau bareng orang miskin. Wah, kalau kita makan bareng orang miskin senampan, digali bawahnya, akan rubuh atasnya. Iya, saya kalau buka puasa ya habis dah. Tahu kalau saya buka puasa saya jarang makan gitu. Nggak makan saya kagak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Nabi Ibrahim itu. Yang ketiga, kehebatan Nabi Allah Ibrahim apa? Nabi Ibrahim kedatangan tamu pagi jam 1 jam 2 pagi. Assalamualaikum, dibukain pintu suruh duduk. Nabi Ibrahim ke belakang potong anak sapi. Aida Pak, ini Bapak nih pagi-pagi jam 1 jam 2 ada yang datang. Assalamualaikum, kira-kira Bapak langsung buka pintu apa longokin dulu di jendela? Oh kita longokin dulu, siapa nih? Ya, dia lagi datang, beres dah. Iya. Kalau kita buka tuh pintu, kemudian kita tanya dulu apa suruh masuk? Tanya, iya. Mau ngapain datang-datang binari? Mendasar nggak punya pikiran. Gue lagi tidur datang, gue jomelin Nabi Ibrahim enggak? Dia buka pintu, disuruh duduk, dia ke belakang motong anak sapi. Selesai rapi motong anak sapi, bininya dibangunin. Neng, bangun Neng, masak. Kenapa? Kita datang tamu nih. Pak, kita ada tamu nih jam 1, jam 2. Teman kita dah. Ya, kemudian Bapak bangunin bininya suruh bikin kopi, nasi goreng, sama mie instan. Kira-kira bini kita mau bangun atau mau ngomel? Sampai bini saya. Sampai itu sampai banget dah, sampai iya. Iya, dan saya kadang-kadang di tamu jam 1 jam 2 bini saya bangun-bangun. Kamu kasih air putih aja. Kenapa? Yang banyak. Kenapa? Kalau minum air putih kan pengen kencing, nggak mungkin dia lupa kencing mau Ustaz pasti dia mau pulang. Nabi Ibrahim luar biasa. Lihat di Quran diceritakan 2 orang datang kepada Nabi Allah Ibrahim di tengah malam, disuguhin dulu. Setelah semuanya makan kenyang baru tanya Nabi Ibrahim, Bapak kedatangannya maksudnya apa tuh? Emang kalau kita ngomong ya orang kenyang begini enak nih. Iya, coba siang-siang ngobrol begini. Ya, gimana Pak? Udah. Lah bener Pak. Lah kan saya sering kuliah zuhur.
Iya, kalau dulu saya nggak pakai nanya dah, kenapa? Emang nggak ada yang jawab. Emang kalau ngomong orang lapar kagak enak. Iya. Nah kalau ngomong orang kenyang begini enak aja. Nggak diniani dah, enak aja orang kenyang. Iya, walaupun pikiran kita pengen pulang juga buru-buru karena kolak masih ada. Orang kita makan setengah doang. Pak, ini Nabi Ibrahim. Yang keempat kehebatan Nabi Allah Ibrahim apa? Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kan lama gak punya anak, pengen punya anak, dapat anak pada saat itu baru satu sebelum Nabi Allah Ishak. Dapat perintah dari Allah suruh potong tuh anaknya. Iya. Tapi kalau dicerita Quran, Nabi Allah Ibrahim ketika ngimpi, selesai ngimpi, dia nggak ngomong sama bininya, dia ngomong langsung kepada anaknya Ismail. Kalau kita Pak, nih misalnya Bapak dan nih contoh doang nih, Bapak ngimpi, dapat perintah dari Allah suruh nyembeli anaknya, ngomong sama bini, Neng, semalam ya abang mimpi Neng dapat perintah dari Allah suruh nyembeli anak kita Neng yang semata wayang. Kira-kira bini kita jawabnya nih. Iya, begini dah bang. Kalau memang jadi nabi pakai kudu motong-motong lu berhenti aja dah. Ya, kita jual dulu di sini perasaan ada tukang ini ada tukang nangke. Iya, dapat kita jual nangke aja di depan musola. Iya, bener Pak. Makanya nih Pak, nih saya kasih tahu Pak. Kalau panitia musolahnya Ramadan ngirimin proposal ke kita, ngisinya nggak usah kita tanya sama bini. Misalnya panitia Ramadan mau ngasih, kita mau nyumbang 1 juta, masukin amplop kasih aja dah. Kalau kayak ngomong sama bini gocap doang. Ya bener Pak. Lah agak percaya. Oh bener deh. Ini semua udah saya alamin, makanya saya ceritain. Iya, pasti ngomong begitu. Nih abang pengen nyumbang buat kegiatan Ramadan 1 juta. Jangan 1 juta bang, banyak kan. Gocap aja gocap. 50.000 doang. Iya, ya 11,5 kan gampang dah. Anak kita belum punya kolor loh. Begitu Pak. Ya gak percaya tanya orang perempuan Pak. Bener Pak. Sampai udah Bapak yang alamin ke saya sampai. Kita cerita sampai doang Pak. Kalau kita bareng-bareng. Iya. Makanya kalau kita persumbangan mau kasih, gak usah kayak cerita bini masukin amplopin dah. Amplopin berapa? Lu jangan pakai tanya urusan gue. Gitu dah. Iya. Pokoknya kalau ngomong lah kasih gocap aja suruh kurangin lagi. Kurangin aja bang, goceng aja goceng. Nah fotokopi habis ceban goceng nah takor. Iya. Pak, ini Nabi Allah Ibrahim dapat perintah dari Allah suruh nyembeli anaknya, datang dilaksanakan perintahnya. Artinya apa? Kalau perintah dari Allah nggak usah pakai tanya, pasti ada kebaikan yang bakal Allah. Ya Allah pasti berikan. Contoh bulan suci Ramadan, ya Allah perintahkan kita kullu amalin mudha'af, semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Kejar, ambil Pak. Kalau kita kan mikir-mikir, ya imamnya dia lagi lah. Lu kalau ngomong begitu ngebet semuanya Pak. Iya kaki kita pada ngebet. Iya. Bener banget ya. Allah kan imam lama nih, imam cepat kelihatan dari takbirnya. Allah lama ini. Iya kalau Allah nih imam cepat nih berdemen nih. Iya. Kita kan maunya begitu. Iya. Nabi Ibrahim itu luar biasa, ibadahnya jauh dari kebiasaan kita. Lah kita tahajud kagak, sedekah susah, sholat tarawih milih-milih. Iya, pengen masuk surga, harta melimpah jauh dah. Ya, kan diceritakan ada zaman Rasulullah namanya Sa'labah. Bapak kenal Sa'labah Pak? Enggak lah. Iya sama juga. Ceritanya tuh ada Sa'labah. Sa'labah itu punya kebiasaan kalau sholat datang belakangan pulang duluan. Sa'labah nih. Saya lagi cerita Sa'labah jangan ada yang tersinggung. Ada yang datang duluan, datangnya belakangan pulang duluan. Sa'labah nih. Sa'labah kalau sholat datangnya belakangan pulangnya. Sa'labah nih saya cerita Sa'labah. Iya.
saklabah. Iya. Ngerti nggak saklabah? Tahu. Iya. Itu kalau sholat datang Belakangan pulang duluan. Nah ini saklabah. Saklabah nih Pak, saklabah. Maksudnya di sini ada nggak saklabah? Enggak. Datang belakangan pulang Duluan. Iya. Kalau orang Betawi bilang, kalau ada ini orang sholat datang belakangan pulang duluan kan, kalau orang Betawi bilang di ponten. Lu tanya sama ngapain? Itu ngapain sih dia? Iya kalau sholat datangnya belakangan pulang duluan. Iya. Ketika sahabat tanya Sa'labah, kenapa engkau kalau sholat datang belakangan pulang duluan? Kata Sa'labah, saya ini pakaian saya cuma satu. Kalau saya datang duluan, kasihan istri saya. Sebab kenapa? Dia menunggu, ingin memakai pakaian ini untuk sholat. Lah kalau yang di musola kita yang datang belakangan pulang duluan, kita tanya duluan sewa tapi duluan jawab. Sewa masih mending gue sembahyang. Masih mending gitu. Pak, ini luar biasa. Ya, Sa'labah kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasul doakan saya biar kaya. Ya, kata Rasulullah, kau nggak kuat Sa'labah. Ya namanya orang kan ngotot, datang lagi ya Rasul doakan saya. Akhirnya Rasulullah kasih 2 ekor kambing dan kambingnya makin banyak, Sa'labah makin jauh mengembalanya sehingga jarang datang bersama dengan Rasulullah. Biasa begitu Pak. Orang baru DP doang 10% udah nggak sembahyang di musola. Si Ano nggak sembahyang, baru tanahnya dibayar tuh DP. Oke, nggak sembahyang. Masih nggak punya duit dari lah. Mau apa namanya berbuat belum sampai tidak duduk, dan berbuat belum sampai. Pak, ini lupa lihat. Sebab Nabi mengatakan, ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasul saya pengen jadi orang kaya, itu biasa dah umum. Apa kata Rasulullah? Perbaiki sholatmu, maka Allah akan rubah hidupmu. Kalau kita sholatnya benar, Allah rubah hidup kita Pak. Seandainya kita belum diberikan kekayaan, bisa jadi ntar anak kita kaya kan kita kebagian juga. Seandainya mungkin anak belum kaya, bisa jadi cucu kita yang kaya. Kalau seandainya anak cucu belum kaya, bisa jadi kita besan kita kaya. Oh enak lu besan orang kaya, enak juga. Kemana-mana dijemput. Iya Pak, kan bisa jadi. Ya, nah makanya kalau saya sering bicara Quran, kita kan kalau di kampung-kampung itu sholat tarawih pasti dari surah. Kalau bahasa orang dulu namanya Al-Hakumut, surah Takasur. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang senantiasa bermegah-megahan nanti dia akan terperangah ketika sudah meninggal dunia. Artinya apa? Harta yang dia kumpulkan gak bisa dibawa. Berapa banyak orang yang di surah Al-Humazah dikatakan jama'a malahu wa addada, kerjaannya cuma ngumpulin duit kemudian hitung. Yahsabu annama lahu akhlada, dia kira hartanya bisa bikin dia kekal. Enggak Pak. Teman saya tuh jamaah di Tegal Parang, kalau minum obat tuh bisa satu butirnya 7 juta katanya. Oh, kalau saya mikir Pak, satu butir 7 juta. Iya gila, saya pikiran motor second nih. Sekali telan motor second 7 juta motor second. Mati juga orang. Iya makanya kan surah itu kan surah At-Takasur, setelah itu surah Al-Asr. Artinya apa? Hidup bermegah-megahan akan dibatasi oleh asar, masa. Setelah masa Al-Humazah, jama'a malahu wa addada. Kemudian suratul Fil, apaan? Allah kasih contoh, tentara gajah aja hancur dengan Allah kirimkan burung tayran ababil. Setelah itu surah Quraisy, diila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Konsepnya di sini fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka diceritakan di dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahu enggak orang yang mendustakan agama? Badzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghadir anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia jarang ngasih makan orang miskin. Nah, konsepnya di sini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat kemudian dia sholatnya lalai. Makanya saya lagi belajar nih, saya masih belajar juga Pak dengan jamaah. Bagaimana sholat kita ini makin bagus. Saya kemarin nih, awal saya bagikan lembaran apaan?
Ketika kita berwudu ada doa. Membasuh tangan ada doanya. Allahumma hafadz yadayya an ma'asik. Ya Allah, jaga di tangan saya dari maksiat. Ketika kita berkumur, wa asqini min haudin nabi. Ya Allah, minumkan mulut ini dari haudin nabi, telaganya Rasulullah. Kemudian ketika kita basuh muka kita, Allahumma bayyin wajhi yauma tabyaddu wujuh wa yauma taswaddu wujuh. Ketika kita membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi bil yamini. Ketika basuh tangan kiri, wala tu'tini bil yasari wa hasibni hisaban yasira. Ada bacaannya, Pak. Ketika kita membasuh kepala kita, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ketika kita membasuh kaki kita, ya, ini semua ada bacaannya. Nah, kita ini kan selama ini jarang baca, Pak. Emang kita gak bisa? Iya. Baca tuh. Kemudian ketika kita sholat, Allahu Akbar. Makanya Rasulullah kalau sholat malam tuh senantiasa panjang. Tapi kalau sholat berjamaah enggak, Rasulullah standar. Tapi kalau sholat malam Rasulullah panjang. Kadang-kadang berdirinya itu sama dengan rukuknya. Maka sering saya ajarkan kepada jamaah, ada 4 tempat dalam sholat doa kita tidak ditolak oleh Allah kalau di situ kita baca. Yang pertama itu adalah indal qiyam, di saat kita berdiri. Nah, ini ngambil intibatnya dari Nabi Allah Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Allah Zakaria berdiri dalam sholatnya, Nabi Zakaria minta kepada Allah. Apa sih yang diminta oleh Nabi Zakaria? Nabi Zakaria pengen punya anak. Bininya usia 90 tahun, dianya udah 120 tahun lebih. Pengen punya anak, biar kita datang ke bidan mana juga nyerah dah. Ya, dok, ngapain? Ini bini saya udah 90 tahun, bisa hamil nggak? Ya, kata dokter nyerah dah gue. 90 tahun. Saya kalau ada orang nenek-nenek hamil, saya nggak lihat nenek-nenek, saya lihat lakinya siapa nih, manjur banget. Oh iya, 90 tahun bisa hamil kan manjur. Iya, apalagi yang 20 lah, ketekin aja langsung kan. Ya. Akhirnya Nabi Allah Zakaria minta dalam sholatnya, Allah langsung ijabah, yubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hebat tuh, Pak. Ya, jadi kalau kita nih, Pak, ada kebutuhan, Bu, ada kepingin apapun dalam sholat tahajud, Allahu Akbar, setelah kita baca Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, jeda sedikit baru baca surah. Ya Allah, dalam hati nih ngomongnya jangan dikeluarin, batal. Ya Allah, saya pengen sehat. Ya Allah, saya pengen begini. Minta. Allah tidak akan pernah menolak